Pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat service filter dan download file CSV di Django Framework. Pastikan bahwa Anda telah mengikuti tutorial sebelumnya terkait dengan cara membuat service book insert, dan juga Anda telah mengikuti tutorial series terkait dengan CRUD service product. Di tutorial ini ada beberapa hal yang kita bahas. Pertama, JSON respon. Jadi kita punya ekspektasi respon body-nya dengan objek start date, end date, product status, total, dan download URL. Kemudian kita seperti biasa sebelum membuat service kita perlu bikin serializer-nya. Di sini serializer ini berfungsi untuk memfilter data produk atau data yang akan masuk ke service kita. Yang ketiga, kita perlu membuat fungsi filter data produk. Ini adalah bagian dari fungsi pencarian data ke database. Yang keempat, kita perlu membuat satu fungsi untuk mengenerate link download CSV. Ini nanti bentuknya adalah token. Token ini nanti akan digunakan atau akan ditambahkan di prefix ini. Tujuannya adalah untuk memproteksi dari URL download yang kita buat. Yang kelima, kita perlu membuat kelas API filter data produknya. Kemudian yang keenam, hal yang terpenting juga, kita perlu membuat unit testnya. Ini penting kita lakukan karena kita perlu menguji logika yang sudah kita buat sebelum service ini diuji life cycle-nya. Yang ketujuh, kita perlu menguji life cycle dari service ini menggunakan Postman. Yang ke-8, tentunya nanti Anda perlu mengikuti tutorial lengkap atau video tutorial lengkap di YouTube. Oke, kita beralih ke tag editor. Pertama yang kita buat dulu adalah kita perlu membuat serializernya. Anda bisa langsung copy paste. Pastikan juga bahwa Anda telah mendownload service atau telah mendownload repository dari tutorial sebelumnya, yaitu terkait dengan service CRUD product. Di sini kita sebelumnya sudah membuat beberapa serializer, kemudian tambahkan filter data product ke dalam app API serializer.py. Selanjutnya yang akan kita buat adalah kita perlu membuat fungsi filter data product. Anda bisa berpindah ke directory product atau ke app product, kemudian ke views.py. Di sini Anda bisa copy paste formatnya. Kita bisa coba terlebih dahulu membuat format entry datanya. Kita asumsikan Anda bisa melihat variabel name-nya dari dua ini, date from dan date end. Kita coba buat ambil dua variabel ini. Date from ini kita asumsikan nanti formatnya adalah seperti ini, 2022 bulan September tanggal 1 jam 00. Nah, di date ini kita asumsikan misalnya 2022 bulan 9 02, jamnya adalah jam 23.59.00. Kita perlu membuat setting formatnya. Kita bisa langsung copy paste ini, copy paste ke bagian ini, terus dot format data date from. Yang selanjutnya yang perlu kita buat adalah logic untuk
serializernya, logic untuk dead end. Dead end ini kalau kita melihat ke serializer, dead end ini bisa aja isinya adalah string kosong. Jadi Anda bisa membuat logiknya seperti ini. Jika kosong berarti dianggap bahwa pencarian datanya sama dengan tanggalnya sama dengan tanggal dari date from. Jadi untuk copy paste bagian ini 2359 karena pencariannya akan selalu dari 00 sampai jam 000 sampai jam 23. Kemudian ini bagian dot format. Kenapa formatnya seperti ini? Karena kalau kita melihat ke bagian model di bagian created date, ini adalah formatnya date time fill. Jadi dia formatnya selalu ada tanggal, bulan, tahun, dan juga jam. Oke, kita tambahkan di sini date from, data date from. Jika ada value-nya, maka kita ambil value-nya. Di Django, date from ini dianggap sebagai format string, jadi kita perlu mengubahnya string ini menjadi time zone. Saya sudah sempat membuat beberapa baris script tadi, bisa langsung copy paste. Jadi kita akan menambahkan satu metode dari time zone, itu make where. Jadi nanti secara otomatis sistem akan mengconvert menjadi format datetime stream. Selanjutnya Anda bisa langsung memfilter datanya, kelas produk, ambil kelas produk dari model produk. Object.filter, kita lihat modelnya, kita akan mengambil dari created date, jadi kita bisa langsung seperti ini, created date. Kita bisa menggunakan metode range. Seperti range itu selalu bentuk seperti ini, jadi kita ambil dari fwhere, variabel fwhere to where.
kita buat terlebih dahulu beberapa, kita buat terlebih dahulu variabel listnya. Tipenya adalah array, lalu kita panggil objek atau value dari get product dengan cara misalnya for prd in get product. Kemudian Anda perlu misalnya saya tambahkan di sini variabelnya lst prd. Data yang kita tampilkan adalah data produknya. Jadi misalnya kita punya beberapa hal, beberapa variabel dan name, price, status. Tambahkan name prd.name. Oh ya, lst ini bentuknya dictionary, jadi lst product stprd sama dengan Anda perlu membuatnya seperti ini dulu. Terus lst prd price sama dengan prd.price. Kemudian Anda akan karena ini bentuknya list, jadi bisa jadi isinya tuh banyak, lebih dari satu tentunya karena list. Jadi Anda perlu mengappen ya, menambahkan dengan cara seperti ini. lst.append lst prd return lst. Kasih message-nya atau pesannya kita tambahkan misalnya get data product, get list data product sukses. Jika dia error atau terkena exception, maka Anda perlu membuatnya seperti ini, string kosong, list terus Oke, fungsi untuk filter data produk sudah selesai dibuat. Kita kembali ke Halovina, kita perlu membuat fungsi untuk mengenerate link download CSV. Nah, sebelum kita ke fungsi link generate download CSV, ada baiknya kita langsung ke bagian yang ke-6. Jadi kita
akan membuat unit testnya terlebih dahulu untuk filter data produk by date. Oke, kita coba bikin unit testnya, tambahkan ke unit test. Di sini ada test.py, kita tambahkan with data. Kita bikin terlebih dahulu, kita modifikasi yang lama, misalnya test case yang sudah pernah kita buat, compose data. Ini kita pindahkan ke bagian ini. Kalau ini hapus, ini diganti dengan cara save compose data. Ini juga kita modifikasi dulu, atau kita hapus, remove, ganti dengan compose data. Oke, karena test case yang pertama kita buat adalah tentang filter data produk dengan data yang ada, jadi atau dengan list data, jadi kita bisa mengcopy paste bagian ini. Kita bikin dulu masuk datanya, enter dulu datanya ke database. Bagian ini Anda tidak perlu memanggil variabelnya atau mereturnnya. Anda tinggal memanggil fungsi filter data produk by date atau mengimport fungsi ini. Bisa tambahkan di bagian ini. Terus Anda bikin compose data untuk fungsi ini, itu misalnya kita namakan variabelnya filter data. Kita punya dua variabel, kalau salah, date from dan date end. Misalnya ini hari ini, jadi kita bisa coba cari terlebih dahulu item daytime now date. Nah, Anda bisa lihat tutorial terlebih dahulu,
mencari terlebih dahulu. Nah, ini bisa pakai nih date today. Kita coba pakai ini date today. Jadi kita tambahkan ke bagian ini, kemudian bisa copy bagian ini, close dulu. Harusnya jika datanya adalah atau sukses atau data ini berhasil ada di tersimpan ke database, maka harusnya set equal-nya misalnya kita tambahkan ini set equal-nya kita akan menguji supaya kita kembali lagi ke bagian views.py. Apa yang perlu kita uji terlebih dahulu? Oke, yang perlu kita uji adalah ini message-nya ketika sukses atau datanya responnya ada, kita akan menguji message-nya, respon message-nya sesuai. Jadi kita coba di sini tambahkan harusnya message-nya adalah get list data product success. Oke, kita coba uji dengan unit test. File, apa yang file? Kita coba lihat.
Oh, file ini harusnya tadi kita modifikasinya salah, jadi kita buat lagi di sini. Kita coba kalau tadi kan, kalau kita kembali ya, kita coba kembali ke bagian model.py. Di sini itu kita membuat variable price dengan atau field price dengan tipe integer. Jadi di test case nya kita uji dengan tes, harusnya dia masuk ke exception ya. Oke, kita coba, harusnya dia masuk ke exception, message-nya ini, jadi harusnya kita coba ya, kita coba ini diganti, bagian ini ganti, ini hapus. File 38. Oh salah, ini compose data, karena tadi kita sempat memodifikasi variabel data menjadi compose data. Kita coba lagi. Oke, sukses. Test case pertama sukses. Oke teman-teman, pastikan bahwa Anda mengikuti tutorial ini sampai selesai. Nanti kita akan melanjutkan tutorial ini di bagian yang kedua.